Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan presentasi kami tentang job analisis dan perencanaan organisasi yang disusun oleh Rizaldi Agung Pambedyo dan Dina Abelia Fajarini. A. Pentingnya analisis dan desain pekerjaan. Manajemen adalah proses untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan melakukan kegiatan dari 4 fungsi utama, yaitu merancang atau planning, mengorganisasikan organizing, memimpin leading, dan mengendalikan controlling. Berarti manajemen adalah sebuah kegiatan yang berkesinambungan. Sementara itu, menurut Stoner, manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa manajemen merupakan upaya mengatur dan mengelola suatu objek melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Salah satu kegiatan manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan adalah manajemen SDM, sumber daya manusia. Berarti dalam hal ini, objek yang diatur dan dikelola oleh manusia, sumber daya manusia berperan sebagai pelaksana aktivitas organisasi. Maka sebuah organisasi atau perusahaan harus mampu melaksanakan manajemen SDM secara optimal agar pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam organisasi dapat terlaksana secara efektif dan efisien. B. Pengertian analisis pekerjaan dan desain pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu usaha yang sistematik dalam mengumpulkan, menilai, dan mengorganisasikan semua jenis pekerjaan yang terdapat dalam suatu organisasi. Berarti dalam suatu organisasi diperlukan keberadaan sekelompok analisis pekerjaan yang bertugas melakukan analisis terhadap semua pekerjaan yang ada. Analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Analisis pekerjaan akan memberikan informasi mengenai uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan. Bahkan dapat memperkirakan pengayaan atau perluasan pekerjaan dan penyederhanaan pekerjaan pada masa yang akan datang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa analisis pekerjaan adalah upaya perumusan, pengkajian, dan penetapan semua jenis pekerjaan yang ada dalam suatu organisasi untuk mencari informasi tentang apa saja pekerjaan yang harus dilaksanakan, bagaimana cara mengerjakannya, serta mengenai apa tujuan pekerjaan itu dilaksanakan. Setelah mendapatkan informasi mengenai pekerjaan melalui analisis pekerjaan, maka selanjutnya organisasi dapat menyusun uraian pekerjaan atau job description, merancang spesifikasi pekerjaan, job specification, dan menetapkan standar prestasi kerja. Secara bahasa, kata desain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kerangka bentuk, rancangan, motif, dan corak. Dalam hal ini, maka kerangka dibentuk atau rancangan yang dimaksud yaitu terkait pekerjaan yang ada dalam sebuah organisasi. Secara istilah, desain pekerjaan adalah proses penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Maka dalam desain pekerjaan diuraikan lebih lanjut mengenai tugas-tugas seperti apa yang akan dilaksanakan dan metode-metode apa yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut nantinya. Maka desain pekerjaan dapat dilakukan pada saat awal atau setelah ditentukannya tugas tujuan yang ingin dicapai organisasi. Tahap analisis dan desain pekerjaan. Proses dalam menganalisis pekerjaan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Menentukan
Penggunaan hasil informasi analisis pekerjaan. Informasi hasil analisis pekerjaan dipergunakan untuk menetapkan job description, job specification, dan job evaluation dalam pengadaan pegawai. Mengumpulkan informasi tentang latar belakang penganalisis harus mengumpulkan dan mengkualifikasikan data, meninjau informasi latar belakang seperti bagan organisasi, bagan proses, dan uraian pekerjaan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode penelitian deskriptif, analisis, survei, sensus, dan sampel, sedangkan teknik pengumpulan data dapat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, dan angket. Mengumpulkan informasi analisis pekerjaan. Penganalisis mengadakan analisis pekerjaan secara aktual dengan menghimpun data tentang aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang diperlukan, kondisi kerja, dan syarat-syarat personel yang akan melaksanakan pekerjaan. Meninjau informasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi hendaknya diverifikasi dengan pekerjaan yang akan melaksanakan pekerjaan itu serta atasan langsung karyawan yang bersangkutan. Menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Menganalisis, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Meramalkan dan memperhitungkan perkembangan perusahaan. Penganalisis harus juga memperhitungkan atau meramalkan perkembangan uraian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, apakah di kemudian hari diperlukan pengayaan pekerjaan, perluasan pekerjaan, dan penyederhanaan pekerjaan dalam perusahaan. Proses desain pekerjaan terdiri dari input, proses, dan output. Input dari desain pekerjaan adalah elemen organisasional, elemen lingkungan, dan elemen perilaku. Prosesnya adalah merancang pekerjaan dari input-input yang ada dan umpan yang diperlukan untuk mendesain ulang pekerjaan. Sebagai output dari desain pekerjaan adalah pekerjaan-pekerjaan yang produktif dan memuaskan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.